Hai semuanya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi FGD. Apa sih FGD itu? FGD itu adalah singkatan dari Focus Group Discussion. FGD adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan sekelompok orang untuk mendapatkan informasi dan pendapat mereka tentang topik tertentu. Diskusi dilakukan dengan suasana yang terstruktur dan terarah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif dan pengalaman peserta. Adapun langkah-langkah dalam FGD, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu berarti menentukan tujuan peserta, jadwal, dan lokasi FGD. Yang kedua itu ada rekrumen peserta, berarti pilih peserta yang relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga itu ada moderator, berarti pilihan moderator yang dapat memfasilitasi diskusi kelompok. Yang keempat itu ada pengantar, berarti pengantar itu memberikan penghantar singkat tentang tujuan dan aturan diskusi. Yang kelima itu ada diskusi. Diskusi itu berarti untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan dorongan peserta untuk berbagi pendapat dan pengalaman. Yang keenam itu ada catatan dan rekaman, berarti catatan dan rekaman itu diskusi untuk referensi dan analisis data. Yang ketujuh itu ada analisis data, berarti untuk analisis data itu adalah transkripsi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola. Yang ke-8 itu ada validasi dan interpretasi, berarti untuk validasi temuan dan interpretasi data. Yang ke-9 itu ada pelaporan, berarti untuk pelaporan itu adalah sajian untuk hasil FGD dalam laporan penelitian. Yang ke-10 itu ada evaluasi dan tindak lanjut, berarti untuk evaluasi proses dan hasil serta tindak lanjut yang relevan. Adapun tujuan FGD, yang pertama mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pola pikir dan pola perilaku peserta. Yang ketiga, memvalidasi temuan penelitian sebelumnya. Yang keempat, merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta. Yang keenam, membangun hubungan antara peserta. Adapun manfaat dari FGD, yang pertama, mendapatkan wawasan mendalam tentang topik penelitian. Yang kedua, memahami perspektif dan pendapat peserta. Yang ketiga, mengidentifikasi pola pikir dan pola perilaku. Yang keempat, validasi temuan penelitian sebelumnya. Yang kelima, merancang solusi yang lebih efektif. Yang keenam, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta. Yang ketujuh, membangun hubungan dan jaringan antar peserta. Perbedaan FGD dan interview. Yang pertama, jumlah peserta. FGD melibatkan sekelompok peserta, sedangkan interview melibatkan satu peserta. Yang kedua, interaksi. FGD melibatkan interaksi antar peserta, sedangkan interview melibatkan interaksi antar pewawancara dan peserta. Yang ketiga, tujuan. FGD bertujuan untuk mendapatkan wawasan kelompok, sementara interview bertujuan untuk mendapatkan pemahaman individu. 4. Konteks. FGD cocok untuk topik kompleks atau kontekstual, sedangkan interview cocok untuk topik spesifik atau personal. Yang kelima, waktu. FGD membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan beberapa peserta, sedangkan interview itu melibatkan waktu yang lebih singkat karena melibatkan satu peserta. Yang keenam, analisis data. Data FGD lebih kompleks karena melibatkan interaksi kelompok, sedangkan data interview itu lebih fokus pada individu. 7. Pengaruh kelompok. FGD dapat mempengaruhi pendapat peserta karena interaksi antar peserta, sedangkan interview lebih fokus pada pandangan individu. Perbedaan ini mempengaruhi cara pengumpulan dan analisis data dalam kedua metode tersebut. Etika berpendapat dalam FGD atau LGD. 1. Sampaikan ide atau pendapat kamu dengan tenang ketika sudah dipersilahkan. Karena biasanya dalam FGD akan ada satu orang moderator yang akan memberikan kesempatan bagi masing-masing peserta untuk berpendapat. 2. Jangan menyela atau memutus pembicaraan orang lain. Jika kamu kurang setuju sama pendapat orang lain, kamu bisa mengutarakannya dengan angkat tangan lalu menyampaikannya dengan bahasa yang baik ya. 3. Tahu kapan harus berbicara dan mendengarkan. Ingat bahwa yang paling vokal, paling dominan, dan paling menggebu-gebu nggak selalu menang kok.
4. Hargai semua pendapat. Jangan ragu untuk mengapresiasi pendapat orang. 5. Perhatikan waktu. Jangan sampai kamu mengulur-ngulur waktu ya. Follow me for more career and education tips.